Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Jawa Timur, calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Zarul Azhar Azuma atau yang akrab disapa dengan Gus Hans ini sadar bahwa saat ini sedang tertinggal elektabilitasnya di beberapa lembaga survei. Oleh sebab itu, dia akan berusaha secara masif untuk menaikkan persentase elektabilitas di paslon Risma Gus Hans di mata publik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gus Hans saat ditemui pasca kegiatan bersama para simpatisannya yang ada di Komplek Perumahan Wisma Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam keterangannya, pria yang menjadi wakil pasangan calon gubernur Tri Risma hari ini tersebut mengakui bahwa berdasar dari survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, persentase elektabilitas dari pasangan Risma Gus Hans masih tertinggal dari salah satu paslon yang juga mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur. Kendati demikian, dirinya mengaku telah menyiapkan dan melakukan beberapa hal, diantaranya adalah turun langsung ke seluruh daerah di Jawa Timur guna meyakinkan kembali bahwa Jawa Timur butuh pemimpin seperti Risma Gus Hans. Tadi Gayeng sama emak-emak ini pesan apa yang mau disampaikan? Ya, saya melihat teman-teman ini kan ingin mengharapkan kehadiran khas dari Bu Risma yang tegas, dan kita akan dampingi dari sisi humanisnya, sehingga perpaduan saya dan Bu Risma mudah-mudahan bisa menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat di Jawa Timur. Saya terus ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat. Nggak ada lagi fungsinya selain itu. Oke, terima kasih. Selain itu, dirinya juga berharap di seluruh posko pemenangan yang ada di Jawa Timur juga berfungsi sebagai posko tempat pengaduan bagi seluruh masyarakat. Terlebih menurutnya hal ini menjadi salah satu aspirasi yang harus dibawa untuk Jawa Timur ke depan. Alan Sori melapor untuk Lentera TV. Masih seputar pilkada serentak, dalam kampanye akbar yang digelar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Madiun nomor urut 3 Boni Laksmana Bagus Rizky Dinarwan di lapangan Rejomulyo Kota Madiun menjanjikan akan memberikan uang tunjangan dan dana operasional jutaan rupiah kepada lingkungan RT RW jika pasangan tersebut terpilih nanti. Ribuan massa dan relawan hadir dalam kampanye akbar tersebut. Mereka berasal dari seluruh wilayah yang tersebar di Kota Madiun, mendengarkan serta ingin mengetahui visi dan misi pasangan calon bonus. Dalam orasinya, Boni Laksmana jika terpilih bakal memberikan tunjangan sebesar 1 juta rupiah kepada setiap RT RW, ditambah dana operasional sebesar 10 juta rupiah per tahun guna mendukung kegiatan lingkungan. Selain itu, pihaknya juga akan membagikan minimal 2.500 unit gerobak usaha untuk UMKM dan PKL. Untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi kreatif di Kota Madiun melalui kemudahan perizinan, kemudian akses kredit, pelatihan, perlombaan, dan akses digitalisasi untuk pasar global. Sementara itu, Boni juga dikagetkan dengan deklarasi dukungan dari Sri Kandi di atas panggung kampanye akbarnya. Mari kita tak lupa mengucapkan menang total! Menang total! Jika semua yang hadir pada sore hari ini nanti setelah kampanye 1 juta per bulan, ya, RT benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, bisa melakukan bantuan sosial apakah tepat atau tidak, dan lain sebagainya. Ditambahkan oleh calon wakil wali kota Madiun Bagus Rizky Dinarwan bahwa masyarakat Kota Madiun tidak perlu takut dan risau dengan intimidasi dalam bentuk apapun, karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak demokrasi dan dilindungi oleh undang-undang. Sekalian, ada yang mengancam dengan nanti beasiswa dicabut. Untuk diketahui, paslon nomor urut 3 ini diusung oleh 2 parpol parlemen, yakni Perindo dan Golkar. Sedangkan parpol non-parlemen yang turut mendukung yaitu Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Umat, dan Partai Hanura. Wita Prasetyo melapor untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang sepak terjang relawan kesehatan Indonesia di Gaza. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda bersama kami di Tera News. Perang Israel-Hamas di Gaza telah berlangsung 1 tahun. Selain menewaskan ribuan warga, juga menyebabkan sekitar 100.000 warga Palestina terluka. Dan warga yang terluka itu, kini sebagian pasiennya didatangkan oleh relawan Indonesia di Gaza. Nah, bagaimana kondisinya saat ini? Ikuti laporan tim VOA berikut ini. Alhamdulillah. Fikri Rofiul Haq tak bisa membendung rasa haru ketika bisa kembali menginjakkan kaki ke Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara setelah lama mengungsi akibat perang Israel-Hamas. Senangnya juga ada rasa bahagia juga bisa balik ke Rumah Sakit Indonesia. Kita sudah hampir kurang lebih 4 tahun lah tinggal di Wisma ini. Akhir November 2023, Israel mengepung lalu menduduki Rumah Sakit Indonesia atas tuduhan dimanfaatkan untuk aktivitas Hamas. Ketiga relawan mengungsi ke Gaza Selatan. Desember, Farid Sansabil Al-Ayubi kembali ke tanah air, sementara Fikri dan rekannya Reza Ardila Kurniawan bertahan. Sejak Agustus, Fikri maupun Reza kembali menginjakkan kaki ke Gaza Utara. Keduanya bergantian menemani sejumlah tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara atau posko di Deir Bala, Gaza Tengah. Perjalanan dari Gaza Tengah menuju Gaza Utara tidak cukup mudah sih sebenarnya perjalanan tersebut. Medannya yang sangat ekstrim dan pengamanannya terutama ketika di checkpoint juga yang mengerikan lah karena dipantau oleh drone dari Israel. Prioritas Mercy sebagai penyelenggara layanan kesehatan di Rumah Sakit Indonesia adalah pemulihan layanan segera. PEDI ke Utara beliau juga sudah melakukan assessment. Ada beberapa hal yang memang sudah kita kerjakan. Yang saat ini berlangsung adalah memperbaiki Wisma Indonesia sebagai tempat timnya ini tinggal berkantor. Yang kedua, kita membantu solar panel menjadi sumber energi listrik di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Edi Wahyudi adalah relawan Mercy yang juga kembali ke Gaza. Ia dulu memimpin pembangunan rumah sakit sejak 2011 dan akan memimpin proses perbaikan bangunan dan fasilitas rumah sakit. Meski telah bisa kembali mengobati pasien, para dokter dari berbagai spesialisasi dan juga relawan rumah sakit dari Mercy Indonesia mengalami berbagai keterbatasan pasokan obat maupun peralatan di Gaza. Kadang bahkan lampu ponsel digunakan saat perawatan karena keterbatasan listrik. Luka yang ditanganinya pun bervariasi, mulai dari luka ringan, luka bakar, hingga luka yang mengharuskan amputasi. Salah satu relawan dokter spesialis bedah plastik rekonstruktif dari Jakarta menceritakan pengalamannya kepada VOA. Bedah plastik samalah semua dokter bedah gitu, semua punya standar bekerja, artinya standar bekerja, standar hasil yang ingin kita capai. Tapi ya memang begitu, semuanya nggak ada. Jadi kita tantangan terbesar ya menyesuaikan, menurunkan standar kita, tapi tetap menolong pasien untuk membantu rekonstruksi tahap selanjutnya. Dr. Endrina telah berpengalaman menangani luka parah akibat bom di Jakarta. Tapi di Gaza banyak pasiennya adalah anak-anak. Iya, tapi jadi ingat anak sendiri dulu kecil bisa main-main ya dengan leluasa. Sementara di sini mereka harus menderita cacat yang berat gitu. Dan amputasinya pun kadang-kadang 2 tungkai, 3 tungkai, 4 tungkai gitu ya. Tapi salut dengan anak-anak sini, resilientnya luar biasa sih. Mereka bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Itu kan buat saya ya lihatlah bagaimana mereka tuh memang kuat ya. Bagaimanapun perkembangan konflik Israel-Hamas yang kini meluas ke Hizbullah di Lebanon, Mercy berencana melanjutkan layanannya di Gaza bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Melintasi medan sulit dengan motor terbang seperti dalam fiksi ilmiah Star Wars atau menghindari macet dengan taksi terbang, kini sudah bisa dirasakan sebagian konsumen lewat Detroit Auto Show yang baru saja berakhir. Dan dalam waktu dekat diharapkan banyak kendaraan terbang seperti ini bisa menjadi kendaraan sehari-hari nantinya. Masa depan sudah mulai bisa dinikmati di masa kini. Setidaknya di Detroit Auto Show, pameran akbar mobil yang juga menampilkan sejumlah kendaraan futuristik seperti X-Turismo, sebuah motor terbang buatan perusahaan rintisan Jepang Airwinds Technologies. Adrenaline, right? Of course, you have a little apprehension, but I was just so amped. But I literally had goosebumps. I feel like a little kid. I'm literally like 15 years old, and I just got out of Star Wars and I jumped on their bike. I mean, it's awesome. Mirip kendaraan fiksi ilmiah Star Wars, dan sementara ini baru bisa dibeli di Jepang. Tak ketinggalan taksi terbang Icon A5 juga meramaikan Detroit Auto Show. We've taken a few people out to the Detroit River. We passed downtown, and you see the whole spectacle of the auto show. And then we do some water landings around Belle Isle.
and the reaction landing on the water is always my favorite. Bagian kendaraan terbang atau mobilitas udara kali ini menghadirkan produsen dari 5 negara. Feels like the future. You know, I think we've all asked this question. I know I have since I was a kid. Is when was that future going to arrive? Back to the Future and even Star Wars and some of these glimpses we've gotten of technology, the Jetsons, and the answer is now. Dan ini bukan terakhir kalinya teknologi futuristik kendaraan terbang bakal dipamerkan. I think this is the future it shows. It's no longer just an auto show. It's a mobility show, which gives you a glimpse of all of those vehicle types, including the ones that fly. Detroit Auto Show yang nama resminya North American International Auto Show tahun ini digelar 14 hingga 25 September dan menjadi pertama kalinya pameran ini digelar sejak 2019 karena 2 kali batal akibat pandemi. I think it's an amazing experience to be a part of the North American International Auto Show as an airplane because we're showcasing the future of aviation and the future is now. We have over 160 A5s delivered. And we've sold through that 200 mark. Detroit Auto Show tahun ini berlangsung relatif sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan tidak dihadiri oleh banyak produsen otomotif utama dari Jepang maupun Eropa. Tapi kondisi ini justru dimanfaatkan oleh produsen mobilitas vertikal alias mobilitas terbang untuk memperkenalkan visi dan produk mereka kepada publik. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.